Hari itu, langit di luar rumah tampak mendung, seolah mencerminkan perasaan yang menggelayuti hati seorang ibu tua yang sedang terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya yang semakin renta dan keriput menunjukkan betapa beratnya beban yang ditanggungnya selama bertahun-tahun. Matanya yang sayu dan napasnya yang sesak setiap kali ia mencoba berbicara semakin mengingatkan anak-anaknya bahwa waktu untuk bersama ibu mereka semakin terbatas. Namun, meskipun terlihat rapuh, ia masih memiliki tekad yang luar biasa untuk bertahan hidup. Ibu itu, bernama Siti, adalah wanita yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Di setiap langkah mereka, ada kenangan tentang bagaimana Siti selalu menjadi sosok yang siap menyambut mereka dengan pelukan hangat, bagaimana ia mengorbankan segala sesuatu demi kebaikan anak-anaknya. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Sakit yang dialaminya membuatnya tidak lagi bisa berbuat banyak, dan tubuhnya yang semakin lemah membuatnya tidak mampu merawat dirinya sendiri. 3 anaknya, yang dulu begitu dekat dengannya, kini merasa terjebak dalam dilema yang tidak terpecahkan. Rudy, anak pertama, sudah berkeluarga dan tinggal bersama istri serta anak-anaknya. Meski ia mengaku kasihan pada ibunya yang sakit, tetapi kehadirannya di rumah ibu semakin jarang. Istrinya, Dian, yang sejak awal tidak suka dengan kehadiran mertuanya, selalu berusaha mencari alasan agar ibunya tidak tinggal bersama mereka. Rudy, aku tidak bisa merawat ibu mertuamu. Aku sudah terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaan, kata Dian beberapa waktu lalu. Rudy yang merasa terjebak di antara istri dan ibunya hanya bisa menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan alasan yang semakin rapuh. Anak kedua, Nina, yang bekerja di perusahaan besar, juga menghadapi dilema yang serupa. Pekerjaannya yang menuntut waktu dan perhatian penuh membuatnya tidak pernah punya kesempatan untuk merawat ibu yang semakin menua. Setiap kali dia pulang kerja, tubuhnya terasa lelah dan penuh dengan beban. Meski hati kecilnya merindukan untuk menemani ibu yang sedang sakit, tanggung jawab di kantor selalu mendesak. Aku tidak bisa meluangkan waktu untuk merawat ibu. Aku tahu dia sakit, tapi pekerjaan ini terlalu penting, pikir Nina saat menatap foto ibunya yang terletak di meja kerja. Setiap malam, saat ia menutup mata, perasaan cemas itu selalu datang menghantui. Namun, kesibukannya yang terus-menerus menghalangi niat baiknya untuk merawat ibu. Sari, anak ketiga yang mandiri dan bekerja di sebuah pabrik swasta, merasa berada di posisi yang sama. Meskipun ia lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan Rudy dan Nina, Sari merasa tertekan. Pekerjaannya yang tidak mudah dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri membuatnya merasa lelah. Aku capek, Ma. Aku ingin merawat ibu, tapi hidup ini semakin berat, katanya dalam hati. Setiap kali ia pulang ke rumah dan melihat ibunya terbaring lemah, hatinya terasa sakit, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan ibu. Pada suatu malam yang dingin, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah rumah. Meja makan yang seharusnya menjadi tempat mereka berbincang dan berbagi cerita kini terasa kosong. Ibu mereka, Siti, terbaring di kamar. Tubuhnya lemah dan napasnya tersengal. Semua tahu bahwa ia tidak akan bertahan lama jika tidak ada yang merawatnya dengan serius. Rudy yang duduk di pojok ruangan, menatap kedua adiknya dengan tatapan penuh kecemasan. Ibu semakin sakit, kita harus melakukan sesuatu, ujar Rudy, suara terbata-bata. Benar, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja, jawab Nina, sedikit kesal, seolah merasa disalahkan. Sari yang duduk di samping Nina hanya mengangguk lemah. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Semua kata yang ingin ia ucapkan terasa tak berguna. Aku juga capek. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya, suaranya terdengar terputus-putus. Ia merasa tak punya tempat untuk melampiaskan perasaan frustasinya. Dalam hati, ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk ibu. Apa kita harus memanggil perawat? Tanya Rudy, suara cemas. Perawat juga tidak bisa mengatasi semuanya. Ibu butuh perhatian kita. Kenapa kita tidak bisa merawatnya seperti dulu? Ujar Nina, yang kini mulai merasa penat dengan masalah yang tak kunjung selesai.
Saya sudah mencoba, tetapi saya harus bekerja. Saya punya tanggung jawab yang besar. Ibu juga harus mengerti, kata Nina lagi, berusaha membela diri meski ia tahu bahwa perkataannya terdengar semakin egois. Ketika suara pertengkaran mereka semakin keras, Sari yang sudah tidak tahan akhirnya berdiri. "Cukup," serunya dengan tegas. Semua terdiam. Mata mereka bertemu, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dijelaskan. Semua merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga hati. "Aku tidak bisa lagi. Aku juga sudah lelah," tambah Sari, lalu berjalan keluar dari rumah menuju mobil. Hatinya begitu hancur. Ia merasa dirinya terperangkap antara perasaan kasih sayang yang tulus pada ibunya dan kewajiban untuk terus bertahan hidup di dunia yang semakin penuh dengan tuntutan. Rudy, Nina, dan Sari saling berpandangan. Ada perasaan bersalah yang menghinggapi mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka tahu betul bahwa keputusan untuk tidak merawat ibu mereka adalah keputusan yang salah, tetapi ego dan kesibukan mereka menghalangi langkah mereka untuk bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan selain penyesalan yang kini menghantui setiap detik hidup mereka. Saat itu, di dalam mobil, ibu mereka yang lemah hanya bisa menatap keluarganya dengan tatapan kosong. Ia mendengar suara pertengkaran yang semakin memanas di dalam rumah. Matanya yang sayu mencerminkan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa terabaikan. Sakit yang ia rasakan bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada hatinya. Ia ingin memberitahu anak-anaknya bahwa ia tidak ingin menjadi beban mereka, bahwa ia tidak ingin merepotkan mereka. Namun, ia tidak bisa lagi mengungkapkan kata-kata itu. Dengan perlahan, ibu itu keluar dari mobil dan melangkah menuju jalan yang tidak diketahui. Tidak ada yang melihatnya. Anak-anaknya sibuk dengan pertengkaran mereka sendiri, sementara ibu mereka menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dengan segala kebingungannya yang tak terucapkan. Hari-hari setelah kepergian ibu mereka terasa sepi. Rumah yang biasanya penuh dengan suara tawa, kini hening. Ketiga anak ibu yang telah lama meninggalkan ibu mereka dalam kesendirian merasa bingung dan cemas. Tidak ada yang tahu kemana ibu mereka pergi setelah keluar dari mobil. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Mereka merasa ada yang hilang, dan hilangnya ibu mereka bukan hanya fisik, tetapi juga rasa yang begitu dalam di dalam hati mereka. Pencarian dimulai segera setelah mereka menyadari bahwa ibu mereka sudah hilang. Sari adalah orang pertama yang menyadari ketidakhadiran ibunya. Dia berlari keluar rumah dengan panik, memanggil-manggil nama ibu mereka. "Ibu! Ibu!" Namun, tak ada jawaban. Ia berlari menuju mobil dan melihat pintu yang terbuka lebar. Hatinya tergetar, dan seketika perasaan panik melanda. "Ibu kemana?" gumamnya, kebingungan. Rudy yang mendengar teriakan Sari segera berlari keluar dari rumah. "Apa yang terjadi? Apa ibu sudah kembali?" tanya Rudy dengan wajah khawatir, meski ia tahu jawabannya. "Tidak ada, Rudy. Ibu sudah pergi. Dia tidak ada di dalam mobil," jawab Sari dengan suara terbata-bata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Dia merasa seperti gagal menjadi anak yang baik untuk ibunya. Nina yang sedang berada di kamar mendengar keributan dari luar dan berlari keluar. "Apa yang terjadi?" tanyanya, terlihat sedikit bingung. Ibu sudah pergi, Nina. Ibu sudah tidak ada di rumah," jawab Rudy dengan suara tercekat. Dalam sekejap, kekhawatiran mereka semakin menguasai pikiran mereka. Mereka semua terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Ibu mereka, yang sedang sakit, telah hilang tanpa jejak. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan kemana ia pergi, hanya pintu mobil yang terbuka lebar dan ruangan yang sunyi. "Jangan-jangan dia pergi ke rumah teman-temannya," ujar Nina, berusaha mencari alasan agar ia bisa merasa lebih tenang. Namun, dia tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil. Ibu mereka tidak pernah pergi begitu saja tanpa memberitahu mereka. Mereka bertiga segera memulai pencarian dengan memeriksa setiap sudut rumah dan sekitar lingkungan. Setiap kali mereka berlari ke jalan atau masuk rumah tetangga, harapan mereka semakin memudar. Tidak ada tanda-tanda ibu mereka dimanapun.
Mereka bertanya kepada tetangga, namun tidak ada yang melihat ibu mereka keluar atau pergi ke tempat lain. Malam mulai datang, dan mereka masih belum menemukan jejak ibu mereka. Lampu jalan yang biasanya memberi rasa aman, kini terasa menakutkan. Angin malam yang dingin menambah rasa tidak pasti yang menggantung di hati mereka. Di tengah kegelapan itu, hanya ada rasa cemas yang semakin dalam. Mereka mencoba menghubungi teman-teman ibu mereka, tetapi tak ada yang mengetahui kemana ia pergi. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sari, suaranya hampir tak terdengar. Ia merasa cemas, dan keputusasaan mulai merayapi hatinya. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Apa yang akan kita katakan kalau kita tidak bisa menemukannya? Rudy yang biasanya tegas dan bisa berpikir cepat, kini tampak bingung dan frustasi. Saya tidak tahu, Sari. Kita harus terus mencari. Kita tidak bisa menyerah, ujarnya dengan suara penuh kepanikan. Pencarian itu berlanjut tanpa henti. Mereka mencari di setiap sudut desa, memanggil nama ibu mereka berulang kali, berharap mendapatkan jawaban. Malam semakin larut, dan rasa lelah mulai menghantui mereka. Namun, rasa lelah itu bukanlah yang paling mengganggu. Perasaan bersalah yang menghantui mereka jauh lebih berat. Kenapa kita tidak bisa merawatnya? Kenapa kita terlalu sibuk? Pikiran itu terus berputar di benak mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka lebih peduli, ibu mereka tidak akan merasa perlu untuk pergi begitu saja. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak pencarian yang dilakukan. Polisi pun dilibatkan, namun mereka tidak mendapatkan banyak hasil. Mungkin dia hanya berjalan-jalan, mungkin dia hanya butuh waktu untuk diri sendiri, kata seorang polisi yang mencoba menenangkan mereka. Tetapi, di dalam hati mereka, rasa cemas itu semakin menjadi-jadi. Mereka tidak bisa membayangkan ibu mereka yang sudah tua dan sakit berjalan sendirian, tanpa ada yang mendampingi. Hari-hari penuh kecemasan itu terus berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, rasa penyesalan semakin mendalam. Mereka bertiga tidak bisa menghentikan diri untuk merasa bersalah. Setiap kali mereka duduk bersama, membicarakan ibu yang hilang, mereka merasa semakin terasing satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Sari merasa seperti dirinya telah gagal sebagai anak. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Aku tidak memberi perhatian yang cukup untuk ibu, pikirnya. Setiap kali dia teringat saat terakhir bertemu dengan ibunya, hatinya semakin sesak. Dia tahu bahwa ibunya membutuhkan perhatian dan kasih sayang mereka. Namun mereka justru membiarkan ibu mereka dalam kesepian dan penderitaan. Rasa bersalah itu semakin menyiksa dirinya setiap hari. Rudy juga merasa terjebak dalam perasaan yang sama. Seharusnya aku lebih berani menghadapi istri. Seharusnya aku bisa merawat ibu, apapun yang terjadi, ujarnya dalam hati. Dia merasa bingung, terpecah antara kewajiban terhadap istrinya dan kewajiban terhadap ibunya. Namun, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan keputusan yang telah dia buat. Dia merasa bahwa dalam kebimbangannya, dia telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibunya. Nina, yang biasanya sangat fokus pada pekerjaannya, merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Pekerjaan yang dulu sangat berarti baginya kini terasa hampa. Aku terlalu mementingkan karierku, terlalu egois, pikirnya. Setiap kali ia memikirkan ibunya, ia merasa semakin tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu mereka kini hilang begitu saja. Hatinya merasa hancur, dan perasaan kesepian yang datang bersama kehilangan ibu semakin menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, hari-hari semakin terasa berat. Setiap kali mereka berusaha untuk melupakan, kenangan tentang ibu mereka yang hilang semakin kuat menghantui mereka. Rasa penyesalan itu seperti bayangan yang tak pernah pergi, selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka tidak bisa melupakan ibu mereka, dan mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba, sekitar 2 bulan setelah ibu mereka menghilang, sebuah kabar datang. Sebuah surat yang dikirimkan dari seorang pria yang tidak mereka kenal. Surat itu membawa kabar tentang ibu mereka,
Dan surat itu menjadi titik balik dalam pencarian yang penuh harapan dan penyesalan ini. Namun, surat itu tidak datang seperti yang mereka bayangkan. Surat itu mengungkapkan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Ibu mereka telah meninggal dunia, dan ia meninggal di rumah seseorang yang telah mengasuhnya selama sakit meskipun kehidupannya serba pas-pasan. Ternyata, ibu mereka memilih pergi dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Tanpa kata-kata perpisahan, tanpa tangisan, tanpa pelukan terakhir. Ibu mereka pergi dengan cara yang begitu tenang, jauh dari mereka, jauh dari keluarga yang seharusnya merawatnya. Pencarian yang penuh harapan dan kegelisahan itu akhirnya berhenti begitu saja. Berbulan-bulan berlalu tanpa kabar tentang ibu mereka. Rudy, Nina, dan Sari terus menjalani hidup mereka. Meskipun setiap hari terasa seperti ada kekosongan yang tak bisa terisi. Kehilangan ibu mereka bukan hanya kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Setiap detik berlalu, penyesalan semakin menggerogoti mereka, meskipun mereka berusaha keras untuk menguburnya dalam rutinitas mereka. Hari-hari itu begitu sunyi. Rumah yang dulunya penuh tawa dan keramaian kini terasa sepi. Masing-masing dari mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, mencoba untuk menjalani rutinitas sehari-hari, namun hati mereka tetap terbelenggu oleh rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam. Seolah-olah, meskipun mereka berusaha untuk melupakan, bayangan ibu mereka terus menghantui mereka di setiap sudut hidup mereka. Malam demi malam, mereka terlelap dalam tidur yang tak pernah bisa benar-benar memberi kedamaian. Rudy masih sering terbangun tengah malam, merasa tertekan oleh perasaan bersalah yang tak bisa hilang. Nina juga merasakan hal yang sama. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan pekerjaan atau apapun. Begitu juga Sari, yang selalu terbangun dengan perasaan berat di dadanya, merasa seperti dunia ini tidak lengkap tanpa ibu di sisinya. Di tengah-tengah keheningan yang mencekam itu, bulan suci Ramadan datang lagi. Bagi sebagian orang, Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan kebahagiaan, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, bagi Rudy, Nina, dan Sari, bulan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda. Rasanya tidak ada lagi kegembiraan atau kebahagiaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka merasa semakin tertekan, seolah-olah segala kebaikan dan berkah yang datang bersama bulan suci itu tidak bisa menyembuhkan luka yang begitu dalam di hati mereka. Setiap malam, ketika suara takbir berkumandang di seluruh penjuru kota, Rudy merasa matanya semakin berat. "Ibu, kenapa ibu pergi seperti itu?" gumamnya dalam hati, sesekali terisak. Setiap kali dia mendengar takbir yang menggema di malam hari, hatinya merasa semakin hancur. Ada perasaan kosong yang tidak bisa dia jelaskan, seolah-olah tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Dia merasa menyesal telah membiarkan ibu mereka pergi tanpa memberikan perhatian yang layak. Seharusnya, dia bisa lebih banyak meluangkan waktu bersama ibu. Seharusnya dia bisa lebih mendengarkan apa yang ibu butuhkan. Nina, yang selama ini selalu sibuk dengan pekerjaannya, mulai merasa lebih cemas dan gelisah. Dia merasa bahwa selama ini dia telah mengabaikan ibu mereka, terlalu sibuk mengejar karir dan hidupnya sendiri tanpa memberi perhatian yang cukup pada orang yang seharusnya paling dia cintai. Kenapa aku terlalu egois? Kenapa aku tidak pernah mendengarkan keluhannya? Pikir Nina saat duduk di meja makan, menatap foto ibunya yang terletak di meja. Setiap kali dia menatap foto itu, hatinya terasa begitu sesak. Betapa dia ingin kembali ke waktu itu, saat ibunya masih ada di sana, mengingatkan mereka tentang pentingnya keluarga, tentang pentingnya perhatian dan kasih sayang. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Sari juga merasa perasaan bersalah yang semakin dalam. Meskipun dia mencoba untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus penyesalan itu. Dia terus mengenang setiap detik bersama ibunya, saat-saat ketika ibunya menunggu di rumah, menanti kedatangan anak-anaknya. Ibu pasti menunggu. Ibu pasti berharap aku datang, tapi aku malah sibuk dengan hidupku sendiri, pikir Sari. Rasa sesal itu semakin dalam, dan semakin sulit untuk diterima. Dia merasa seolah-olah ibu mereka pergi begitu saja, tanpa sempat menerima perhatian yang seharusnya ia dapatkan.
Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada kata-kata penghiburan. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka berusaha keras untuk menjalani hidup, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa bulan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda. Di setiap malam, ketika takbir terdengar, mereka merasakan kesedihan yang semakin dalam. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa mereka telah kehilangan ibu mereka tanpa sempat memberikan kasih sayang yang ia butuhkan. Namun, takdir memang tak bisa diubah. Setiap malam, saat Rudy, Nina, dan Sari mencoba tidur, mereka merasa semakin jauh dari ibu mereka. Mereka berusaha untuk menemukan kedamaian dalam hati mereka, berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ibu mereka sudah tidak ada lagi. Tapi tetap saja, mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Seakan-akan dunia mereka tidak lengkap tanpa ibu yang selalu ada di sana. Pada suatu malam yang penuh dengan doa, tepatnya di malam takbir Idul Fitri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah surat datang kepada mereka, surat yang tidak pernah mereka bayangkan akan datang. Surat itu datang melalui pos, disertakan dengan sebuah amplop yang usang. Ketika mereka membuka amplop itu, mereka tidak tahu harus berkata apa. Surat itu berisi tulisan tangan ibu mereka, yang meskipun terlihat sudah pudar, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Ibu mereka menulis, "Anak-anakku yang aku cintai, maafkan ibu yang tidak bisa lagi ada di samping kalian. Sakitku sudah semakin berat, dan aku tidak ingin menjadi beban. Ibu mohon maaf lahir batin, dan selamat merayakan Idul Fitri. Semoga kalian bahagia dan bisa terus menjalani hidup dengan penuh berkah. Ibu mencintai kalian semua." Rudy, Nina, dan Sari terdiam. Surat itu membuat mereka terhuyung, seolah-olah dunia mereka runtuh begitu saja. Mereka tidak tahu bagaimana cara meresponnya. Air mata mulai mengalir dari mata mereka, tanpa bisa dibendung. Semua penyesalan yang selama ini mereka pendam seakan-akan meledak begitu saja. Mereka merasa sangat kecil, sangat tak berdaya. Ibu mereka telah pergi, dan mereka tidak sempat berada di sisinya saat ia membutuhkan mereka. Mereka tidak sempat memeluknya, tidak sempat mengungkapkan betapa besar rasa cinta mereka kepadanya. Surat itu adalah pesan terakhir dari ibu mereka, sebuah pesan yang tidak mereka harapkan. Ibu mereka, yang selama ini mereka anggap sudah pergi tanpa jejak, ternyata telah meninggalkan pesan perpisahan yang begitu tulus dan penuh dengan kasih sayang. Ibu mereka meminta maaf, padahal seharusnya merekalah yang meminta maaf. Ibu mereka mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, meskipun mereka tahu bahwa ibu mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Di malam itu, ketika takbir bergema, Rudy, Nina, dan Sari hanya bisa terisak, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, selain merenung dan memohon ampun kepada Tuhan. Mereka tidak sempat memberikan yang terbaik untuk ibu mereka. Mereka tidak sempat merasakan kasih sayang ibu mereka sebelum ia pergi. Bulan Ramadan kali ini memang membawa berkah, tetapi berkah itu datang dalam bentuk penyesalan yang sangat dalam. Mereka tahu bahwa meskipun mereka ingin sekali memperbaiki segalanya, waktu tidak akan pernah kembali. Ibu mereka telah pergi, dan mereka hanya bisa mengenangnya dengan air mata yang tidak bisa lagi mereka tahan. Malam itu, setelah surat itu dibaca, Rudy, Nina, dan Sari duduk bersama di ruang tamu, tidak tahu harus berbuat apa. Surat dari ibu mereka telah mengguncang hati mereka. Kata-kata yang penuh kasih dari ibu yang telah pergi, memunculkan penyesalan yang dalam dan tak terkatakan. Mereka hanya bisa menangis, merasakan betapa kecilnya mereka di hadapan perasaan bersalah yang begitu besar. Surat itu mengungkapkan kenyataan pahit bahwa mereka tidak pernah bisa memberi yang terbaik untuk ibu mereka sebelum dia pergi. Ketiga anak ini merasa seolah waktu telah berhenti. Mereka duduk diam, tidak berkata sepatah kata pun. Takbir yang masih menggema di luar hanya semakin menambah keheningan yang menyesakkan di dalam rumah. Semua perasaan yang mereka pendam selama ini, semua penyesalan, kini datang seperti badai yang tak terbendung. Mereka merasa terperangkap dalam kesalahan besar yang mereka buat, kesalahan yang tak bisa mereka perbaiki. Rudy,
yang biasanya merupakan sosok yang tegar dan berani mengambil keputusan, kini merasa kehilangan arah. Kenapa aku tidak bisa lebih tegas? Kenapa aku membiarkan ibu merasa sendirian? Pikirnya dalam hati, menatap surat itu dengan pandangan kosong. Surat ibu mereka terasa seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Rudy merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Dia berpikir seharusnya dia bisa menghadapi situasi dengan lebih baik, meskipun istrinya menentang. Tetapi, pada kenyataannya, ia membiarkan ibu mereka pergi tanpa mendapat perhatian yang layak dari anak-anaknya. Mata Rudy memerah, dan ia menundukkan kepalanya. Aku tidak pernah tahu betapa besar ibu menderita, ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Dan sekarang ibu sudah pergi. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Hatinya terasa hancur. Penyesalan itu begitu berat, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Rudy ingin berteriak, tetapi kata-kata tidak mampu menenangkan hatinya yang bergejolak. Semua kesempatan untuk meminta maaf telah berlalu. Ibu mereka telah meninggalkan dunia ini tanpa sempat merasakan kasih sayang mereka. Nina, yang selama ini merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang banyak, kini merasa kehampaan yang sangat dalam. Setiap malam setelah bekerja, ia merasa tidak ada yang menunggu di rumah. Tidak ada yang bisa memberinya pelukan hangat. Ibu mereka selalu ada, menjadi pendengar yang setia, selalu memberi perhatian meski dalam kesulitan. Namun, semua itu sudah tiada. Surat dari ibu mereka membuka mata Nina akan betapa banyak kesempatan yang telah ia sia-siakan. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku terlalu egois, pikir Nina, sesekali mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku tidak pernah memikirkan ibu. Aku tidak pernah melihat bahwa ibu membutuhkan aku lebih dari apapun. Perasaan bersalah yang begitu besar menghantui Nina setiap malam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi hatinya terasa sangat kosong. Ia ingin sekali memeluk ibunya, memberinya kata-kata maaf, dan mengungkapkan semua perasaan yang telah ia pendam selama ini. Namun, ibu mereka sudah pergi, dan kini, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sari, yang selalu mandiri dan keras kepala, kini terbaring di tempat tidurnya dengan perasaan yang lebih dalam. Ia merasa seolah segala yang ia lakukan selama ini telah sia-sia. Kenapa aku begitu egois? Kenapa aku tidak bisa lebih peduli pada ibu? Pikir Sari, meremas surat itu di tangannya. Meskipun ia tidak terlalu menunjukkan perasaan kepada orang lain, Sari sangat mencintai ibunya. Namun, ia merasa terhimpit oleh banyak hal, mulai dari pekerjaannya yang menuntut waktu, hingga kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Setiap kali ia ingin mengunjungi ibu, selalu ada alasan yang membuatnya menunda. Dan kini, semua itu telah terlambat. Ibunya sudah pergi, dan ia tidak sempat mengungkapkan rasa sayangnya. Sari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rasa sesak di dadanya tidak bisa terhapuskan. Aku tahu ibu tahu aku mencintainya, pikirnya, tetapi aku merasa gagal, karena aku tidak pernah menunjukkan itu dengan cara yang ibu inginkan. Surat ibu mereka seperti tamparan keras yang membuka matanya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menunda-nunda, untuk mengabaikan orang yang kita cintai. Sari kini merasakan bahwa tanpa ibu, segala sesuatu terasa hampa. Betapa dia ingin kembali ke waktu-waktu ketika ibunya masih ada, merawat mereka dengan penuh kasih. Mereka semua merasa begitu kecil. Mereka telah kehilangan sosok yang begitu penting dalam hidup mereka, seorang ibu yang tidak pernah meminta lebih, yang hanya menginginkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Namun, mereka tidak pernah memberikannya dengan sepenuh hati. Mereka merasa hampa dan bingung. Rasa penyesalan itu membakar mereka dari dalam. Mereka tahu bahwa hidup ini tidak bisa diputar kembali. Mereka tidak akan pernah bisa melihat ibu mereka lagi, tidak akan pernah bisa minta maaf, tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan mereka. Semua itu sudah terlambat. Namun, meskipun penyesalan itu begitu dalam, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam kesedihan. Ibu mereka tidak ingin mereka terus meratapi kepergiannya. Ibu mereka ingin mereka menjalani hidup mereka dengan baik, seperti yang selalu dia ajarkan.
Ibu mereka ingin mereka menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa memberi perhatian dan kasih sayang kepada orang lain. Dengan pelan, mereka mulai memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ibu mereka inginkan. Mereka berusaha untuk mengubah diri mereka, untuk menghargai waktu yang mereka miliki dengan orang-orang yang masih ada di sekitar mereka. Ini adalah cara kita untuk menghormati ibu, pikir Rudy, meskipun hatinya tetap terasa berat. Ia mulai mencoba lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, meskipun ia tahu itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Nina, yang selama ini tenggelam dalam pekerjaan, mulai mencoba untuk mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Ia mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang ia sayangi dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Sari, yang merasa terjebak dalam rutinitas yang membebani, berusaha untuk lebih sabar dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, tetapi mereka bisa membuat perubahan untuk masa depan. Mereka sadar bahwa hidup ini tidaklah abadi. Semua yang mereka miliki, kesempatan, waktu, dan orang-orang yang mereka cintai, semuanya bisa hilang begitu saja. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan lagi untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang-orang yang mereka cintai. Ibu mereka telah mengajarkan mereka tentang kasih sayang, tentang pentingnya keluarga, tentang nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan. Mereka berjanji untuk menjadi lebih baik, untuk hidup dengan lebih banyak cinta dan perhatian. Meski rasa penyesalan itu tetap ada, mereka akhirnya belajar untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Kehilangan ibu mereka adalah sebuah pelajaran pahit yang akan terus mereka bawa dalam hidup mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa ibu mereka akan selalu hidup dalam kenangan dan doa mereka. Ibu mereka mungkin sudah pergi, tetapi kasih sayangnya akan terus menginspirasi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Malam itu, ketika takbir kembali terdengar, mereka bertiga hanya bisa duduk bersama, mengenang ibu mereka dalam hening. Meski air mata masih mengalir, mereka merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih damai. Mereka tahu bahwa meskipun ibu mereka sudah pergi, kasih sayangnya akan selalu menguatkan mereka dalam setiap langkah hidup mereka ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.